hormati narasumber, yaitu Bapak Ketua Koalisi dan Urusan. Susunan acara pada pagi hari ini yaitu protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, kata sambutan dari kepala sekolah, kemudian kata sambutan dari ketua Kombel SDN Dakwah Kabupaten Baru, kemudian Bapak Hayat Bayi Fitri. Materi yang pertama yaitu Ibu Lucy Emilia Wahyuni, dan selanjutnya adalah materi kedua oleh Bapak Ibu Alkarin SPD, dan yang terakhir adalah memasuki acara yang pertama yaitu kata sambutan dari kepada Ibu Kepala Sekolah sekarang. Dokumentasinya siapa? Itu udah direkam ini. Kegiatan untuk kegiatan ini nanti akan dipaparkan juga dengan guru olahraganya yaitu Lucy dan Pak Teguh. Kemudian mudah-mudahan bisa nanti untuk dikembangkan di sekolah kita kegiatan-kegiatannya. Demikianlah yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada kepala sekolah yang telah menyampaikan nasihat dan arahannya. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat pada kita semua. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Kombel SDN 84 Pekanbaru yang akan disampaikan oleh Ibu Mujian Biasa. Pada Ibu Mujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang cerah ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, kesempatan yang merupakan nikmat dari Allah bersama di sini. Salawat dan salam dipanjatkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang terhormat kepala sekolah, yang terhormat wakil kepala sekolah serta majelis guru yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih terutama buat guru-guru yang berkesempatan hadir. Mungkin ada beberapa yang hadir dengan beberapa alasan. Kemudian sini saya selaku ketua Kombel, saya sangat senang sekali wajah kita manfaatkan. Jadi mudah-mudahan setelah ini setelah Pak Teguh, Lucy, buat guru yang lain silakan monggo kita manfaatkan Kombel kita ya Bapak Ibu ya untuk apa pengembangan kompetensi ini. Karena kita kan sudah dihadapkan sama kurikulum yang baru ya. Sesuatu yang baru kita kan perlu saling berbagilah, tidak harus karena mungkin saya juga banyak kekurangan. Bagi guru-guru yang sudah ada pengalaman, pengetahuan, mari berbagi di sini. Apa saja, mau Pak problem atau apa saja, silakan. Apalagi Bapak Ibu guru yang masih muda-muda ini, sepertinya karena zamannya ada zaman mungkin agak-agak sepuh kayak saya atau ketinggalan. Mohon bagi yang muda-muda jangan sungkan-sungkan ya, jangan malu-malu untuk berbagi di sini. Sampaikan aja ke
saya dulu dulunya dulu harus siap. Jangan sampai anak-anak kita jauh langkahnya, kita ketinggalan. Jadi kita mudah-mudahan bisa saling berbagi ya. Ini salah satunya mungkin ya. Besok ada salah-salah yang lain ya. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari Bapak dan Pak Teguh dan Ibu Lucy. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Jati atas apa yang dia sampaikan, arahannya bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya yaitu untuk kelancaran acara pada pagi hari ini kita berdoa yang akan disampaikan oleh Bapak Khalid Baidillah. Pada Pak Ayat Muslim. Izin dulu sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mulai acara kita dan berdoa Astagfirullahaladzim. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا حمدا نعمدا حمدا وفينا حمدا وكافٍ مزيدا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا علماء عاملين متقين صالحين مرشدين مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masuki acara yang selanjutnya. Kegiatan selanjutnya akan diisi oleh pemateri atau narasumber yang akan membagikan pengalaman atau narasumber atau mengisi pengelolaan penelitian. Kepada Ibu Lucy, beliau menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang membangun gaya hidup sehat dan segar. Kenapa saya memilih materi ini? Karena olahraga termasuk salah satu dari komponen untuk membangun gaya hidup sehat dan segar. Latar belakang yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu gaya hidup sehat dan kebugaran tubuh sangat penting bagi siswa SD karena pada usia ini merupakan masa penting dalam perkembangan fisik dan mental anak. Yang kedua, makanan tidak sehat, olahraga yang kurang merupakan beberapa penyebab masalah kesehatan yang sering terjadi pada siswa SD, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya obesitas, daya tahan tubuh yang melemah, dan penurunan konsentrasi belajar. Kenapa dapat dikatakan seperti itu? Karena anak yang kurang bergerak, anak yang kurang melakukan aktivitas fisik, itu biasanya mereka akan otot-ototnya itu akan melemah itu. Jadi sehingga anak-anak tersebut ototnya dan postur atau kondisi fisik badannya itu akan lemah dan dapat menyebabkan obesitas. Obesitas itu apa? Obesitas itu adalah kelebihan berat badan, sehingga anak-anak tersebut akan mengalami kesulitan. Apa dampak dari obesitas itu? Dampaknya yang pertama, anak-anak itu bisa terkena diabetes dari kecil. Yang kedua, anak-anak juga dapat terkena yang namanya penyakit jantung. Jadi penyakit jantung itu tidak hanya dari bawaan, faktor
masih belajar seperti biasanya. Itu bisa mengganti ice breaking Bapak Ibu. Kemudian hasil yang diharapkan, siswa terbiasa dengan aktivitas fisik dan merasakan manfaatnya bagi tubuh. Yang ketiga, edukasi pola makan yang sehat. Langkah-langkah di sini kita memberikan pengetahuan atau pembelajaran kepada siswa tentang ini loh makanan yang sehat itu, ini loh yang seharusnya kamu makan. Kalau ciki-ciki ini kamu seharusnya tidak makan. Karena apa? Karena dapat merusak tenggorokan kamu jadi sakit atau perut kamu jadi sakit. Bisa kita lakukan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian hasil yang diharapkan, siswa mengenal makanan sehat dan lebih memilih makanan yang bergizi di rumah maupun di sekolah. Kalau di rumah itu tanggung jawab dari orang tua, dan kita hanya menyampaikan di sekolah itu makanan bergizi itu seperti apa kepada anak. Kemudian pengenalan manfaat tidur dan istirahat. Langkah-langkahnya memberikan cerita atau diskusi tentang pentingnya tidur yang cukup untuk kesehatan dan pembelajaran yang optimal. Nah, di sini kita dapat memberikan informasi atau cerita kepada anak-anak kita, terutama di kelas yang tinggi dan biasanya kalau mereka sudah mengenal gadget atau teknologi, itu kita bisa menyampaikan bahwasanya kalau kamu terlalu sering main HP, tidur kamu akan terganggu, atau kalau kamu terlalu sering main HP, mata kamu akan rusak. Kemudian hasil yang diharapkan, siswa memahami pentingnya tidur yang cukup dan mulai menerapkan rutinitas tidur yang cukup dan teratur. Yang selanjutnya itu partisipasi orang tua, guru, dan komunitas yang ada di sekolah. Langkah-langkahnya untuk partisipasi komunitas itu biasanya kita akan mengadakan sosialisasi dengan orang tua tentang pentingnya mendukung gaya hidup yang sehat. Sosialisasi di sini bisa melibatkan orang tua, atau kita bisa mengundang orang tua dari pihak puskesmas, atau kita juga bisa mengundang dari pihak psikolog atau barangkali bu, bapak, sehingga kita bisa mengedukasi mereka tentang kalau dari puskesmas ini loh makanan yang sehat itu yang sebaiknya dimakan oleh anak-anak. Nah, di sini kita juga bisa membawa kantin-kantin Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa menerapkan yang namanya kantin sehat untuk anak kita. Kemudian hasil yang diharapkan, orang tua terlibat dalam membangun kebiasaan sehat anak seperti menyediakan makanan sehat dan mendorong aktivitas kapasitas atau kemampuan yang harus dimiliki sekolah. Yang pertama, kelas dan sekolah memiliki lingkungan yang aman dan sehat untuk pelaksanaan aktivitas fisik serta memiliki tenaga pengajar yang mendukung program. Nah, di sini bisa dapat dilihat kita juga sudah punya kelas yang bagus, nyaman, juga lapangan yang juga nyaman. Walaupun beberapa nanti ada lapangan kita itu yang ada paku-pakunya ya waktu itu ya, atau belingnya. Nah, tapi masih bisa diakali dengan anak tetap memakai sepatu. Terus
psikologis dan kebiasaan anak. Ini artinya kita perlu untuk mengingatkan siswa secara terus-menerus agar tetap melakukan pola atau kegiatan yang kita programkan itu secara konsisten atau berkelanjutan. Nah, kesimpulan dari materi saya hari ini, yang pertama, dengan adanya program ini diharapkan dapat menjadi landasan dari siswa sekolah dalam memahami dan menjalani gaya hidup sehat, serta dapat terus dikembangkan di masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kami ucapkan kepada Pak Guru. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Boleh Bapak Ibu yang bisa menanyakan kita jawab dan ini pemaparan guru si dan saya dari Tanya anak sendiri. Ya, kalau zero kan. Pertama, dalam sehat dan bugar tadi kan. Jadi berapa sebenarnya idealnya tinggi dan berat badan anak? Itu ketika kita menyebut obesitas, artinya obesitas itu kan tidak ideal. Maka yang ingin saya tahu idealnya anak usia sekian, tingginya berapa, beratnya berapa. Nah di data di tiap-tiap guru kan ada. Itu satu. Yang kedua, yang tak kalah penting juga salah satu poin tadi yang disampaikan masalah hidup sehat itu adanya kerjasama dengan kantin. Nah ini memang harus penting juga karena bagaimanapun penjelasan kita ke anak, selagi barang itu dijual di kantin, mesti kan dibeli semua. Karena dia tidak paham ini sehat, ini bergizi, yang dia tahu enak apa enggak, aja yang dia paham. Apa tindak lanjut kita sebagai fasilitator di sekolah untuk menengahi supaya apa yang dijual di kantin ataupun yang ada di sekitar sekolah ini bisa sesuai dengan standar kesehatan. Nah, itu dia lah dua itu dia. Terima kasih kepada Pak Ayat. Saya akan menjawab pertama yaitu tentang berapa yang tinggi dan berat badan anak agar tidak dikatakan obesitas. Nah, kalau untuk tinggi dan berat badan anak pada anak usia 6 tahun itu beda antara normalnya tinggi dan berat badan anak di usia 6 tahun itu yang pertama, jika umurnya 6 tahun bagi laki-laki, tinggi badannya itu 116 cm dan berat badannya 21 kg. Ada rumusnya nggak tuh? Kenapa? Dia hanya Nah maksudnya direntangkan. kalau tingginya sekian, idealnya beratnya sekian. Nah, itu rumus umpamanya kan tingginya. Biasanya itu di status gizi, Pak. Dilihat. Jadi baru- Ya, dia nanti ada hitungan status gizi. Nanti disesuaikan dengan Dengan berat badan. iya, nanti tingginya dihitung dengan berat badannya itu biasanya. Nanti akan dapat standar atau rentang dari hasilnya tersebut bisa dikategorikan ke bagian dia kurang gizi, habis itu dia normal, atau dia obesitas, nanti ada. Itulah. Dapat diterima. Dan yang kedua, apa tindak lanjut untuk menengahi apa yang dijual di kantin
mencoba kembali setiap Bapak Ibu. Biasanya nggak biasa dong Bapak. Biasa Gum. Bekerja sama lagi dengan Balai POM dan secara berkala untuk memeriksa kantin kita dan yang jualan di sekitar sekolah. Karena kalau kita yang memeriksa, itu nama guru kita yang akan muncul. Sianu yang sering meriksa. Tapi kalau Balai POM, mereka memang berkuasa. Nah, memang ada wewenang. Dan kita harus ada MOU-nya dengan pihak sekolah. Kasih kita yang buatkan, pakai materai, antar ke Balai POM. Nanti mereka yang buatkan jadwal turun ke sekolah. Jadi kita ada Kunjungan ya, masa ya. kunjungan ke sekolah kita. Kunjungan berkala ada info. Satu lagi tambahan Ini bagus. gabung dari Rina udah belum? belum ada Pak ayat nyambung dari Sama sih ya, Rina udah belum? udah ada siap. Satu lagi kalau bagaimana kalau kan sepanjang kita tuh kan pakai mangkuk rokok. Oh ya yang Kurangi pemakaian itu dengan cara ajak anak-anak membawa mangkuk dari rumah sendiri untuk mampu makan di sini. Itu programnya, salah satunya ya Lucy. Dan kita memakai kalau disediakan dari kantin komunal itu kan nggak mungkin akan terpampung semuanya ini siswa yang melanda di situ. Saya pernah melihat sekolah yang sekolahnya anak-anak itu bawa mangkuknya dari masing-masing pergi ke kantin bawa makan itu. Jadi mengurangi sampah juga dan anak itu juga makan juga sehat gitu. Kan kena panas kan untuk di situ ya. Jadi yang dimakan anak-anak itu juga nggak sehat. Nah itu mungkin tambahannya. Sedikit nambahkan juga. Mungkin kalau dari itu dari kita dulu dari sekolah fasilitas kita apakah itu misalnya kayak cuci air kita memang sedia karena air kita kadang-kadang habis terus sabun cucinya apakah masih ada atau tidak itu kan jadi kita juga fasilitas karena mungkin anak sudah makan langsung masukkan bekal dalam itu. Mungkin besok bisa jadi juga saya sama Lucy yang bisa menghadap ke kepala dari kita dulu fasilitas kita harus kita penuhi nanti baru kita sampaikan kepada para orang tua atau peserta didik. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita selanjutnya dan bisa dilakukan juga oleh guru yang lain. Ya. Saya sebagai protokol mengucapkan terima kasih juga mohon maaf jika ada salah dan silap. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.